Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yuk Bisa Guys. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai curve fitting atau pencocokan kurva. Curve fitting ini dalam mata kuliah metode numerik. Jadi disclaimer, saya adalah seorang mahasiswa matematika yang masih belajar, sehingga mohon dimaklumi jika ada kesalahan dan kritik dan saran sangat diperlukan untuk pembangunan channel ini, sehingga jika ada kesalahan mohon diingatkan dan boleh komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut ya. Kita belajar pencocokan kurva atau curve fitting. Latar belakang. Salah satu tujuan dari komputasi numerik adalah menentukan suatu persamaan garis Y sama dengan X yang dapat menghubungkan data-data yang telah didapat. Ya, misalnya kita punya data-data, ini titik-titik, di sini ada titik-titik. Nah, kita mau cari misalnya sebuah garis. Sebuah garis misalnya beginikah? Nah, begitu. Ini misalnya adalah Y sama dengan Fx. Artinya dari data-data yang kita dapat, sekumpulan dari titik-titik data, ini akan dicari sebuah garis yang dapat mewakili data-data ini. Terutama garisnya adalah fungsi X. Jika data tidak mengandung galat, maka dapat dibentuk menggunakan metode interpolasi. Jika data mengandung galat, galat ini error ya, maka dapat dibentuk menggunakan metode regresi atau curve fitting. Bukan kepiting ya, curve fitting, pencocokan kurva. Lagi maksudnya ini data tidak mengandung galat, artinya datanya tidak ada error. Tetapi data mengandung galat biasanya terdapat dalam data pengukuran, misalnya mengukur tinggi badan, mengukur tebal suatu benda, mengukur apapun, pasti mengandung galat. Atau pencatatan waktu dengan stopwatch akan ada galat. Sehingga metode yang baik adalah menggunakan metode regresi untuk mendapatkan garis Y sama dengan Fx. Oke, kita lanjut. Nah, pertama-tama kita belajar tentang norma dari error. Norma itu ibaratnya seperti sebuah bentuk ya, bentuk error. Ada norma ke-1 yaitu E1, ada norma kedua E2, norma error kedua. Ada norma error sampai tak hingga. Ya, jadi kita hanya ada juga E3 ya, norma yang ketiga. Ada juga E4, tapi kita hanya bahas 3 saja. Itu ini dan norma tak hingga. Itu error dengan norma tak hingga adalah maksimumnya. Maksimum dari Fxk ini adalah data X
ke K, kita masukkan ke garis, dikurangi data yang sebenarnya, hasil data sebenarnya. Jadi kalau digambar, misalkan di garis, lalu ada garis seperti ini misalnya, lalu ada kumpulan titik-titik, ya kumpulan titik-titik di sini, di sini, sini, di sini, sini. Maka ini titik ini dengan yang di sini. Ini adalah errornya ya. Tahu bisa kita bilang ini adalah YK. Bentar ya. Ini adalah YK. Dan yang ini adalah FXK. Jadi kalau ada F artinya dia ada di garis regresi, dikurangi data sebenarnya. Jadi garis regresi seberapa jauh data sebenarnya dari garis regresi dikurangi dengan diabsolutkan. Nah, kita cari yang paling besar kesimpangannya. Itu adalah nilai dari fungsi maksimum ya. Fungsi maksimum itu adalah nilai dari error, maksimum error ya. Jadi kita cari yang terbesar. Ini ada average error, lambangkan dengan E norma ke 1 ini ya. Yaitu kita kurangi lalu kita bagi N. Kita jumlahkan ya dari data ke 1, dari sini, dari garis ini kita lihat. Lalu kita bagi N. Kita jumlahkan ya semua selisihnya. Selisihnya ini ya, seperti kita tahu nih garis ini. Nah, root mean square itu sama. Ya, kita tetap mengurangi, lalu kita kuadratkan, kita jumlahkan, kita bagi N, kita akarkan, seperti itu. Jadi rata-rata akar kuadrat root mean square. Ya. Kita belajar mengenai regresi linear. Artinya kita melihat data-data ini cocoknya seperti garis lurus begini. Atau datanya juga misalkan seperti ini misalkan. Data-data ini cocoknya digunakan dengan regresi linear. Yaitu Y sama dengan AX plus B. Nah, kita tahu kita harus cari garis yang jarak-jarak antar titiknya itu paling tidak jauh alias dekat. Jadi kita meminimumkan nilai E norma kedua. Ya. Jadi kita minimumkan jadi
Jadi kita tahu tadi E2 sama dari F ya, sama dengan square root dari 1/n penjumlahan dari kuadrat ya. Sini kuadrat FK FXK ya, FXK dikurangi YK. Nah, kalau kita minimumkan, artinya kita tahu di sini ini apa? Ini sama dengan FXK. Ya. Dikurang YK kuadrat. Jadi, kalau kita ambil turunan parsial terhadap A dari E sama dengan 0 ya. Ingat ini sama dengan 0, maka kita bisa keluarin 1/n dan juga akarnya ya. Jadi kita bisa keluarin misalnya sini 1/akar n dikali sigma, ini masih square root sigma F min Y kuadrat. Lalu kita bisa coret ya, kita bagi dengan akar n, kita kali dengan akar n, maka akan menghasilkan ini sigma dari F min YK kuadrat, lalu kita kuadratkan keduanya, maka akarnya bisa hilang. F min YK kuadrat. Ya, ini juga sama ya, FK juga, FXK ini. Jadi untuk meminimumkan artinya turunan parsial terhadap A dan terhadap B harus sama dengan 0. Itu meminimumkan. Jadi kita dari sini kita turunkan, akan didapat persamaan ini dari sini. Oke. Ini kita bisa urai, nanti bisa dibuktikan sendiri. Dan juga ini akan dapat ini, dimana N adalah jumlah data. Oke, nanti teman-teman bisa coba dari menurunkan ini terhadap A, menurunkan ini terhadap B, maka akan menghasilkan ini dan ini. Nah, kedua persamaan ini juga disebut persamaan normal atau normal equations. Nah, kita lihat lagi regresi pangkat. Nah, beberapa keadaan melibatkan fungsi regresi pangkat. Misalkan data kita itu seperti ini. Nah,
ada cocoknya seperti itu. Misalkan maka M-nya udah diketahui, misalkan kita tinggal mencari parameter A saja. Sama seperti yang tadi, kita akan mendapatkan A ini dari meminimumkan error, yaitu seperti ini, yaitu turunan parsial dari error, yaitu E2 F sama dengan A0 turunannya terhadap AE. Maka akan nanti kita juga bisa hilangkan akarnya dan 1/n ya, sehingga didapat persamaan ini. Lalu kalau kita turunkan akan didapat ini persamaan ini. Nah, kita ada sedikit tambahan, itu linearisasi data. Seringkali data-data dari suatu percobaan memiliki nilai galat yang buruk bila didekati dengan regresi linear maupun pangkat. Oleh karena itu, diperlukan garis regresi lain untuk mendekati data tersebut. Jadi kita perlu Y sama dengan Fx yang berbeda. Jika hubungan data berupa persamaan tak linear, maka garis regresi tak linear dapat dibentuk dengan metode linearisasi data. Mari kita coba metode linearisasi data. Ini adalah metode linearisasi data. Jadi ini adalah fungsi yang tidak linear ya. Fungsi ini tidak linear. Ini tidak linear ya. Semuanya tak linear. Ya, fungsi Y sama dengan Fx tidak linear. Tetapi kita akan ubah ke bentuk linear dengan mentransformasi Y menjadi Y besar. AX tambah X besar tambah B besar. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita akan ubah 1/X menjadi X besar. Oke. Jadi kita akan ubah ini semuanya dalam bentuk A X tambah B. Nah, ini adalah X-nya. Ini B-nya tidak berubah. Kita bisa lihat sini. Ini adalah X, Y adalah X-nya. Dan ini adalah A, ini adalah B. Nah, kita lihat sini X-nya sama dengan si sama, tapi kita akan ubah ini jadi Y besar. Oke.
Begitu seterusnya, ini juga Y besar, ini X besar, ini X besar, ini Y besar sama, ini X besar masih sama, dan ini Y besar. Dan C sini adalah E pangkat B. Ya. B-nya ini adalah B. Aduh, B. Ini juga B. Ini X besar, ini Y besar. Oke. Ini Y besar, ini X besar. Jadi kita cari X besar dan Y besar. Ini Y besar, ini X besar, dan ini adalah B. Ini adalah B. Ini A-nya. Maksudnya bukan A, X-nya tetap X besar, dan ini Y. Jadi dari tak linear transformasi menjadi linear. Lalu ini ada regresi polinomial. Regresi polinomial itu adalah mencari garis regresi dengan Y sama dengan Fx-nya. Ya, Y sama dengan Fx itu seperti ini. Dengan derajat M. Fx-nya adalah polinomial. Ya, dengan orde ke M. Nah, kita akan coba regresi parabola. Yaitu ordenya 2. Ya, kita akan coba ordenya 2. Mana ordenya di sini 2. Nah, kita tahu di sini ya terdapat 3 konstanta, 3 koefisien. Maksud saya 3 koefisien. Yang ini, dan yang ini. Ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C besar. Nah, kita dapat 3 persamaan ini. Dari mana ini didapat 3 persamaan ini? Ini dapat dari turunan parsial terhadap A meminimumkannya ya. Meminimumkan turunan parsial E ya, error terhadap B terhadap C. Nah, didapat persamaannya ini. Nah, sehingga didapat persamaan normal ini. Ingat, ini untuk regresi parabola ya, dengan orde 2. Ingat, ordenya 2. Kalau ordenya 2 terdapat 3 koefisien, yaitu A, B, C. Ingat, kita tetap mempelajari tadi tentang regresi parabola. Oke, regresi parabola, di mana derajatnya sama dengan 2 atau X kuadrat ya, atau sama dengan 2. Nah, kita lihat sini ini ada kesalahan. Ini pangkatnya 1 semua, 1 kolom sama harusnya ya.
Ini juga 2. Salah ini, mohon maaf, ini yang benar adalah yang saya coret di sini. Oke. Nah, kita menggunakan formulasi matriks hampir mirip dengan yang tadi, cuman dengan cara menggunakan matriks F. Yaitu sedemikian rupa, itu dengan panjang baris adalah banyaknya data. Ini juga panjang baris banyaknya data Y. Dan ini adalah konstanta. Ini adalah A, ini B, ini C. Ada yang konstanta, C ini konstanta. Ini berdua koefisien. Oke, nah tadi kita lihat ruas kanan dari sistem persamaan linear ternyata bisa dibentuk menjadi matriks FTY yang kalau F kalau ditranspos lalu kita kali dengan matriks Y, itu matriks ini, maka akan menghasilkan, nah ini kalau di pangkat 0 semua hasilnya akan ditranspos lalu 1, 1, 1. Kalau kita kali maka akan ditambah saja sampai YN. Lalu ini juga sama ya, kalau kita kalikan maka hasilnya akan sama. Ini juga sama juga. Lalu ruas kiri dari sistem linear adalah ini. Nah, ini akan sama dengan FTF C. F transpos kali F. Ya, kita bisa buktikan nanti F transpos jadi seperti ini, 1, 1, 1, X, ini X kuadrat, X X1 dikali dengan ini tadi berapa? Tuh 1, 1, 1, 1, X kuadrat, hasilnya berapa ini? Kita kali ini dengan yang ini bawahnya, sehingga apa ya, N dikali N ya, N ditambah X K, ini ada sum ya, sum sigma ditambah sigma X kuadrat. Lalu yang kedua ada sigma XK ditambah sigma X kuadrat. Ya, kita pertama kayak gini, sigma XK tambah sigma
X kuadrat karena X kali X, dan tambah sigma X pangkat 3 sampai yang paling ujung sigma dari X pangkat 4. Jadi kita udah dapat 3 baris, tinggal dikali C3, C2, C1. Ya, hasilnya kita kalikan ini maksudnya ini adalah ini C1. Ntar. Jadi mohon maaf, ini bukan tambah ya, ini hanya spasi biasa gitulah. Jadi perkalian dari ini adalah ini ditambah ini jadi N, ini sigma K, ini sigma X kuadrat, belum ada kata tambah. Nah, baru setelah dikali dengan koefisien, ya, ini N, lalu sini A. Jadi matriks segi, ini matriks segi dikali panjangnya ini 3. Kita tahu nih, ini berapa nih panjangnya. Ini adalah 3 kali N. Dan N dikali 3. Akan menghasilkan 3 kali 3. Ya, ini matriks F transpose dikali F ukurannya 3 kali 3 atau matriks segi. Lalu kita kali dengan 3 kali 1. Maka akan menghasilkan 3 kali 1 ukurannya. Ya benar ya. Jadi kalau N dikali C1 nih harusnya ya. C1 ini salah nih. Ini harusnya C1, 2, 3. Ini artinya ini A. Ini C. Ya, jadi C1, C2, C3. 1 kali sini akan menghasilkan persamaan ini. Jadi ini akan sama dengan F transpose kali F kali C. Oke. Semoga bisa dipahami. Ya, sekian ya mengenai materi pencocokan kurva atau regresi. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika video ini bermanfaat, kalian boleh like, comment, dan subscribe atau share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. See you guys.